Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara buat anak-anak kita luar yang biasa. Wow, it's good. So, itu dari performance dari Pokis Ministry dan saatnya kita memberi bersama-sama. Tapi sebelum itu ada renungan hebat boleh ditampilkan. Bapak Ibu Saudara bisa men-screenshot ataupun bisa memfoto renungan hebat di dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam satu minggu ini dalam setiap harinya sesuai dengan bacaan yang ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan saya berikan pada Sisko. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Saudara. Kita diberkati melalui perform dari Pogekis. Kita percaya biarlah semua generasi memberikan talentanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tabel saatnya juga kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan ini waktunya kita menabur. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop persembahan, boleh mengangkat amplop persembahan. Atau Bapak Saudara yang belum menerima amplop persembahan, dapat meminta ke para pengerja yang berdiri. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa buat persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami, setiap minggu ini, dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah kami, apa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan Yesus itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini kami mempersembahkan persembahan kami, sucikan dan kuduskan persembahan ini, kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkenanlah dalam setiap apa yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang melipat kalikan ganda setiap apa yang kami tabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Kami persilakan hamba Tuhan yang melayani. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Tuhan. Studi kami buat keluarga, buat suami, istri, anak, oma, opa. Biar hidup kami bawa terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus. Mari jemaat Tuhan lebih lagi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sepanjang kasih-Mu Tuhan mengalir bagi gereja-Mu Tuhan, bagi hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Yesus, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Syakara bayara bayara. Urapi setiap kami Bapa, agar kami mengerti langkah-langkah kami ke depan. Engkau sudah ada di surga, sudah memberikan Roh Kudus-Mu, dan Engkau bersiap untuk datang kembali. Biarlah kami juga mempersiapkan diri kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebebasan kami beribadah, untuk kesehatan yang Tuhan beri, kemampuan untuk kami berjalan dengan bebas. Berkat-berkat yang Tuhan sudah beri sepanjang hari-hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu. Dan hari ini sekali lagi Tuhan siap memberkati. Mari yang siap diberkati katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini? Bosen gak ibadah lagi? Kemarin Kamis baru ibadah, sekarang Minggu lagi. Ada tadi yang pagi-pagi seperti itu? Bertobat hari ini. Karena Tuhan sudah semakin dekat datang ya. Kita tidak ada yang bisa kita lakukan selain hanya mempersiapkan diri kita, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, judulnya hari ini adalah hari-hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kemarin di Kamis Pak Franky Kuncoro
sudah menyampaikan tentang segala sesuatu tentang kenaikan Tuhan. Kita baca sekali lagi Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Di Injil hanya satu ini yang membahas tentang kenaikan Tuhan. Mari kita baca bergantian, saya akan memulainya untuk ayat yang pertama ini ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, itulah yang terakhir ayat ini yang kita harus perhatikan. Mereka senantiasa berada di dalam mal-mal, di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan berarti saudara harus berada di gereja ini terus menerus 24 jam lalu memuji menyembah Tuhan, tapi artinya bait Allah itu adalah hati kita, hidup kita. Jadikan itu satu doa, dupa yang terus menerus menyala setiap hari. Di dalam kita terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali. Jadi tadi Tuhan Yesus ada di sebuah bukit bersama dengan pengikut-pengikutnya plus murid-muridnya yang berjumlah kira-kira 500 orang. Dan ketika mereka bersama-sama, Tuhan Yesus memberkati mereka dan makin lama dia makin tinggi, saudara. Kakinya terangkat, ya mungkin dilihat kok Tuhan makin tinggi dan lama-lama makin kecil dan hilang, saudara. Tetapi ayat itu tadi mengatakan murid-murid ini kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita, dengan sangat bersuka cita. Sebab apa? Kehilangan kok, tapi bersuka cita. Masih ingat kenapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Halo? Satu, menyediakan tempat bagi kita. Siapa yang merasa punya rumah di surga? Ada yang nggak merasa? Berarti di mana rumahnya ya? Yakinlah bahwa engkau punya rumah di surga. Amin. Dan rumah itu dibangun itu dari bahan-bahan dari bumi ini. Apa bahannya? Apa yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu menjadi bahan-bahan material untuk membangun rumahmu di surga. Jadi kalau sedikit kayaknya rumahnya nanti kecil jelek ya. Kira-kira seperti itu. Dan selain itu menyediakan rumah buat kita, selain itu apa? Cuman itu saja? Tuhan pergi gitu aja? Memberikan apa? Roh penolong, penghibur sebagai pengganti dirinya. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku memberikan roh penghibur, roh penolong bagimu. Kemanapun engkau pergi, roh itu akan menyertaimu. Amin. Nah itu yang kita pegang, saudara. Dan ucapan Tuhan Yesus ini digenapinya. Berapa hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Roh Kudus itu diturunkan 10 hari. Ya, jadi hari-hari ini adalah peringatan itu, pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi murid-murid ini dipesan Tuhan jangan di kemana-mana, ya teruslah di bait Allah memuji menyembah Tuhan. Tetapi toh mereka tidak betah, saudara. 10 hari itu ada yang bosen, ya. Dari 500 itu sisa tinggal berapa ketika Roh Kudus dicurahkan? 120 aja. Berarti itu 1/4 bagian dari yang hadir dan melihat Yesus naik ke surga. Yang lain kemana? Ya mungkin menghibur diri, ya minum kopi,
nongkrong begitu kan. Hati-hati, jadi zaman ini adalah masa-masa bukan kita menunggu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi sekarang ini masa-masa kita menantikan Yesus datang kembali ke bumi ini. Ya. Dan 120 orang ini menerima Roh Kudus. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1 dan sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1. Nanti gantian lagi ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nih, berkumpul di satu tempat mengikuti perintah Yesus tadi. 2, silakan. Unity bacanya ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah ciri-ciri atau tanda-tanda pencurahan Roh Kudus. Di saat itu ada lidah-lidah api dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh penolong itu. Salah satu manifestasi daripada kepenuhan Roh Kudus itu adalah berbahasa-bahasa lain. Amin. Ya, kalau saudara semua ada yang sudah berbahasa lain itu berbahasa roh namanya, ya. Tapi kalau yang belum, mintalah, maka engkau akan diberi. Ya, tapi juga nggak usah merasa berdosa kalau belum. Ya, tapi rindu gitu. Dan juga kita tidak mencela orang-orang yang berbahasa roh, berbahasa asing itu. Karena itu wujud manifestasi daripada urapan Roh Kudus. Ya. Nah, 120 orang ini kemudian keluar menjadi alatnya Tuhan menyebarkan Injil sampai ke seluruh bumi, termasuk ke Indonesia ini. Rasul Paulus, gereja mula-mula, 7 jemaat itu semua asalnya dari 120 orang ini. Ya, sampai itu dari Yerusalem berjalan terus Asia, terus Eropa, Amerika, terus ke bagian kita, ke timur ini. Nah, itu dipercayai merupakan gelombang pertama dari pencurahan Roh Kudus secara global, secara bersama-sama. Tapi sebelum itu sebetulnya Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya pertama kali itu kepada murid-muridnya inti. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, pertama dia menjumpai Maria Magdalena, kedua menjumpai 2 murid yang ke Emmaus, ketiga dia menjumpai murid-muridnya yang ada di dalam ruangan yang terkunci. Ingat khotbah hari Minggu pertama kemarin, bulan kemarin, bulan ini, baru 2 minggu lalu, 3 minggu. Masih ingat ya? Ya. Jadi yang ketiga tuh datang kepada murid-muridnya, jumlahnya berapa di situ? 10. Kenapa 10? Murid Tuhan kan 12. Thomas enggak ada, satu lagi siapa? Yudas, ya. Yudas sudah mati, ususnya terburai, jatuh dari gantungan yang dia gantung diri. Itu hadiah daripada orang yang menjual Yesus. Artinya hidup tidak benar. Pasti berakhirnya tuh binasa, konyol, saudara. Hancur sampai ke tubuh-tubuhnya pun. Tidak hanya rohnya saja. Maka dari itu biarlah kita belajar untuk takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Murid bisa jadi seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa aku sudah ibadah terus setiap minggu. Aku setia memberikan persepuluhan. Aku setia ikut kul. Aku setia hari apa saja ada ibadah saya datang.
bukan itu, tapi kesungguhan hati kita melekat erat dengan pokok anggur itu yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Murid bisa kelewat seperti itu, jual gurunya. Nah, Thomas tidak percaya ya, karena dia tidak hadir saat itu. Kita baca ya dengan cepat itu di Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian Yesus ya menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Berikutnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, yuk sama-sama, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sebetulnya kali pertama. Murid-murid yang inti pasti dapat duluan, saudara. Jadi kalau engkau menjadi murid-murid Tuhan yang inti hari-hari ini, kau dapat apa-apa duluan. Amin. Mendapat perlindungan Tuhan duluan, mendapatkan hikmat Tuhan duluan, mendapatkan jalan yang baru duluan. Ada masalah-masalah, dapat jalan keluar duluan. Ya. Nah, ini cuma 10 murid inti. Nah, makanya dunia hanya menganggap 120 orang itu yang merupakan gelombang pertama yang menerima secara global pencurahan Roh Kudus, ya. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu dengan berjalannya waktu, mereka semua berjalan ke seluruh dunia sampai tahun-tahun, beribu tahun, bahkan makin lama tuh makin nyusut semangat Roh Kudus itu. Ya, di tengah jalan banyak masalah, banyak pergumulan, kalau tidak terus melekat dan intim, lama-lama itu rontok. Meredup, ya, sampai tinggal sedikit. Dan akhirnya 1906 mulai ada pencurahan yang dikatakan gelombang kedua, yaitu di Azusa Street, Amerika, 1906. Jadi abad 20 ini, saudara. Lama kan dari saat Yesus naik itu sampai 1900 itu berjalan terus begitu, lama-lama tuh habis apinya. Ya, lalu Tuhan kirimkan kembali lewat kelompok daripada William Seymour di sebuah rumah kecil di gudang lah katanya. Fellowship hanya 8 orang, lalu Tuhan jamah mereka, lalu membesar sampai menjamah seluruh Amerika, sehingga Amerika luar biasa menjadi negara Kristen yang dimana di mata uang dolar $1 tertulis in God we trust, dalam Allah kita percaya. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, ini terusin dulu ya. Azusa Street gelombang kedua, saudara harus percaya bahwa itu benar, karena rumah itu masih ada. Dan memang bukan rumah itu yang akhirnya kita sewa untuk Azusa Street Prayer Tower atau APT. Yang sekarang yang baru beberapa saat lalu diresmikan Pak Niko, itu disewa untuk 7 tahun 7 bulan lamanya menjadi menara doa di Amerika Serikat dari timur, dari Indonesia. Dahsyat toh? Karena gelombang ketiga Pentakosta dipercayai dari timur kembali ke barat, kemudian balik ujungnya ke Yerusalem kembali, dan Tuhan datang kembali. Kira-kira lama apa enggak? Dibandingkan dengan dulu gelombang pertama. Halo? 1000 tahun sama dengan 1 harinya Tuhan. Jadi ini sudah masuk ke hari ketiga loh. Ya, sehingga kita sangat perlu untuk berjaga-jaga dan waspada. Jadi perputarannya seperti itu.
kembali sekarang dari timur ke barat, sudah terjadi di barat yaitu di Amerika, di Azusa Street, di tempat di mana gelombang kedua itu dicetuskan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang kembali di tempat itu seberangnya. Saudara, nanti kapan-kapan kita ke sana lah. Jangan ketawa Bu, yes gitu ya. Tidak ada yang mustahil kan? Ya, percaya dulu, beriman, tapi jangan lupa nabung. Ya. Tadi pagi saya saksikan juga ini Bu Nurmaida ya. Dulu dia rindu sekali untuk ke Israel. Duitnya nggak cukup ya Bu ya. Berdoa tapi rindu menggebu-gebu. Tiba-tiba dari pusat tuh ada program murah untuk ke Israel dan tinggal sedikit. Kalau nggak salah dia terakhir, nah itu 1.300 ya Bu ya. 1.300 cuman. Dan dikumpul-kumpulin walaupun masih kurang tapi akhirnya tercukupkan dan puji Tuhan Bu Nur bisa ke sana. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Intinya hati harus rindu. Rindu bukan kita seperti orang-orang itu yang harus ke sono untuk memenuhi hukum, enggak. Ya, tapi kita kalau rindu napak tilas namanya. Saya itu rindu itu 40 tahun nunggu ya. Dari umur 10 tahun saya udah rindu untuk ke Israel. Zaman itu belum ada video, adanya itu slide. Ada seorang hamba Tuhan yang jarang sekali dulu ada pergi ke sana. Pasang slide tentang kubur Yesus, tentang perjamuan di Kana. Dari saat itu saya udah rindu saudara. Nunggu sampai 40 tahun bener. Usia 50 tahun dan Pak Rudi tahu kerinduan saya. Sehingga saya pergi duluan sendirian tanpa dia. Tapi akhirnya kedua kali kita pergi bersama-sama dan kita menerima mukjizat jamahan Tuhan pada waktu gereja ini ditutup. Itu yang kedua, tahun 2000. Ya, gereja ini ditutup, ada uang pensiun yang harusnya untuk bekal hidup menurut dunia. Tapi kita pakai aja untuk ke sana dan Pak Niko bilang, "Ayo yang pergi akan terima mukjizat." Nah, saat itu kan kita nggak tahu, mana sudah hari ketiga belum ada apa-apa. Sebagai istri saya hanya ngitung-ngitung duit sudah habis nih Tuhan. Belum ada apa-apa mukjizat terjadi. Tapi hari keempat ya ketika kita berdoa di Karmel itu bergandengan tangan doakan daerah masing-masing. Kita sungguh-sungguh roh Allah melawat luar biasa. Dan setelah pulang dicek ternyata hari itu jam itulah matahari terbakar. Ya, kita kirim api Roh Kudus, dia kebakaran, saudara. Apa hubungannya dengan gereja ini? Ini enggak kena, aman-aman. Tapi orang penguasa di situ yang menutup gereja kita. Akhirnya dia diganti. Sehingga kita boleh kembali ke sini. Ditutup cukup 1 tahun saja. Ya, kita kembali dan kita punya ranting di sana. Yang kita tinggalkan di Jatimur nih. Ada 70 orang, tapi sayang sekali kalau tidak dikelola dengan baik akhirnya habis sampai rumah-rumahnya pun dijual sama yang punya. Habis total. Tapi sisa-sisa mereka itu yang sekarang ada di kampung sawah. Sebentar lagi mungkin bulan depan saya akan kesaksian tentang kampung sawah ini. Luar biasa. Karena ini cikal bakal daripada GBI Pondok Gede Plaza. Kita semua kembali ke sini berjalan dengan baik dan mereka berjalan terus tapi habis saudara. Ya, tapi puji Tuhan ada beberapa gelintir orang yang setia terus berjuang untuk mempertahankan itu dan akhirnya mereka ada di kampung sawah itu menjadi anak ranting kita. Amin. Itu perjalanan kita Pondok Gede. Nah, lanjut kita tahun-tahun ini Pak Niko mendapatkan urapan untuk Pentakosta ketiga. Banyak orang juga mencerca, siapa yang bilang gelombang ketiga gini ya. Sebagai gelombang yang terakhir dan terbesar, habis itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama seperti zaman itu.
Ketika Roh Kudus mau dicurahkan, banyak juga orang yang tidak percaya. Buktinya 500 tinggal 120. Nah sekarang tinggal kita mau amin kan, mau percaya atau tidak. Nah makin hari bukti makin nyata. Kembali ke barat sudah ada APT kita di sana. Saudara juga ikut bersama-sama mempersembahkan yang kita sawerkan untuk 7 tahun 7 bulan. 7 tahun 7 bulan setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa 7 tahun 7 bulan? Angka yang luar biasa, angka 7. Ya. Kita nggak percaya angka-angka, tapi ada angka manusia, ada angka Allah. Angka Allah adalah 7, itu sempurna. Hari ke-7 sempurna. Angka manusia adalah 6. Makanya manusia itu angkanya 666. Ya, hari ke-6. Nah, itulah yang kita lanjutkan nanti. Saudara, setelah Roh Kudus ini mencapai klimaksnya sehingga satu hari semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dan hari-hari ini kita melihat semua negara sudah membuka untuk Injil. Walaupun belum semua penduduknya percaya. Waktu saya pertama ke Israel 1997, itu hanya 7 orang, diselidiki hanya 7 orang di sana yang beraliran seperti kita. Artinya karismatik dan percaya bahwa Yesus itu lahir dan sudah mati dan sudah naik ke surga. Yang lain tidak percaya. Masih jedot-jedotin kepalanya di tembok ratapan itu. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena mereka meratap. Benar-benar meratap, nangis, berdoa sambil nangis. Kepalanya dijedotin, saudara. Terus banyak yang nitip lagi gulungan-gulungan doa kertas diselipin di situ, minta didoakan. Menanti-nantikan apa? Juru selamatnya. Macam apa ini? Kita yang dari jauh-jauh ini datang menapak tilas, memuliakan Tuhan. Tapi mereka yang di depan matanya tidak percaya bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat. Tapi puji Tuhan, setelah itu tahun 2000 ketika Pak Niko ke sana kita ikut, itu convocation yang pertama. Kelompok doa bersama di Yerusalem dan kita link ke sana, beberapa negara juga datang. Disitulah di-on-kan pergerakan Roh Kudus di abad 21 yang disebut Empower 21. Dan saat itu sudah ada sekitar 200-an. Dari 3 tahun kemudian sudah 200-an orang-orang Israel asli sana percaya dan hadir diurapi oleh Pak Niko. Dan sekarang sudah sekian ratus ribu. Nah sebentar lagi kembali masuk ke Yerusalem kembali dan akan membangun menara doa satu lagi kecuali yang punya lama. Punya Tom Hess punya. Ini Pak Niko planningnya setelah APT buka Yerusalem kembali. Seolah-olah kita wah duit lagi. Tapi ini gerakan histori, sejarah daripada pergerakan Roh Kudus ini. Kalau engkau percaya engkau akan menikmati itu. Amin. Tidak lama lagi. Maka bagian kita sekarang tak usah mikirin macam-macam. Hanya cari jiwa dengan doa. Minta Roh Kudus menjamah mereka. Tidak ada yang bisa lagi. Model-model KKR gitu kayak sudah enggak terlalu manjur lagi saudara. Tapi orang dijamah Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kemarin anak muda ya kumpul di SICC itu 12.000. Penuh sekali. Diurapi menjadi generasi penerus daripada yang baby boomer seperti kita ini. Tapi harus masih ada. Ya Bu Umar, jangan pergi dulu ya. Kita harus menaungi mereka ya, memberikan semangat, mendorong supaya mereka jangan terhilang, tapi menjadi api-api baru. Pak Tony Mulya kemarin bicara tentang lilin-lilin kecil. Gitu? Kalau kecil-kecil itu banyak jadi besar terangnya.
Kita semua terus menerangi di mana kita berada. Yang sudah tidak bisa melejit kemana-mana ya didoa di rumah. Bagikan, doakan terus anak-anak muda kita. Nah nanti tanggal 27 ini tadi sudah diumumkan kita akan adakan PPW Night. Doa pujian penyembahan bersama-sama anak muda dan kita semua diundang, silahkan datang di tempat ini jam 5 sore. Berikan waktu hanya sekitar 2 jam untuk Tuhan. Tapi kalau mau terus sampai pagi lagi nggak apa-apa. Ya kan? Kemarin berapa jam tuh di sana? 6 jam ya? 5 jam. Kalau sudah lawatan Roh Kudus itu nggak bisa berhenti, saudara. Kita terus rindu. Ya, mari, amin saudara-saudara. Tanggal berapa? 27 hari Sabtu besok ini. Ini sekarang Minggu, Sabtu. Jadi enggak jauh-jauh, 6 hari lagi. Ingat-ingat, jam 5 sore. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada khotbah-khotbah, apalagi seminar. Terus hanya memuji menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Roh Kudus saja yang bekerja sendiri. Roh Kudus di Pentakosta ketiga ini, kita terus nyalakan api kita. Seperti 5 anak darah yang pintar, dia selalu bawa minyak. Yang 5 lagi tidak bawa minyak, walaupun hadir di situ. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan loh, gadis-gadis ini. Jadi ada yang bersiap sedia terus dengan membawa minyaknya. Jadi kita harus isi minyak kita. Minyak apa? Minyak semangat Roh Kudus yang menyala terus. Jangan dikit-dikit udah ngambek. Udah gak cool lagi, gak ibadah lagi. Nanti jadinya akhir-akhirnya seperti Yudas. Bisa jual Yesus. Hari-hari ini ada yang jual Yesus enggak ya? Hah? Banyak. Gimana jualnya? Yesus enggak ada di surga sekarang. Bagaimana caranya jual Yesus? Hah? Kabur dari Yesus. Itu mah gak dapat apa-apa dia. Gak dapat duit. Hah? Nah, menggantikan imannya itu dengan hal-hal duniawi. Tawaran-tawaran duniawi. Jabatan, suami yang keren, ganteng dan kaya. Ya, meskipun tidak sama imannya, tancap aja. Itu kan paling nikmat, harta, saudara. Itu jual Yesus namanya. Hati-hati, ya, karena iblis sekarang bekerja dengan hal-hal yang cantik-cantik, yang enak-enak, yang manis-manis. Nah, saudara, mari ke depan apa yang harus kita lakukan untuk kita siap terus setia kepada Tuhan. Menyalakan terus api Roh Kudus kita. Perhatikan ilah-ilah zaman ini yang menjerat dan mengajak kita secara manis untuk keluar daripada persekutuan dengan Tuhan. Yang saya diingatkan hari-hari ini adalah roh Isabel. Saudara kalau dengar roh Isabel pasti pikirannya oh itu cewek. Bukan cewek tapi rohnya. Saat itu memang itu Isabel cewek yang suaminya siapa? Raja ya? Raja Ahab. Itu dia menjadi pengaruh yang jahat untuk si raja ini. Karena dia dipenuhi dengan roh iblis. Nah itulah yang sekarang itu banyak saudara. Yang bekerja dengan manis. Bukan terang-terangan. Seolah-olah dia dekat dengan orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan terutama lebih-lebih lagi para pemimpin, kabit-kabit, gembala kul, deketin, pepet terus. Seolah-olah mendukung pelayanannya. Suruh apa aja oke, mau. Tapi pelan-pelan dia merubah mindset. Mengalihkan pikiran teman yang benar ini menuju kepada jalan yang tidak benar. Akhirnya menyesatkan, keluar daripada hadirat Tuhan. Ada gereja yang sudah berpindah
dari gembalanya ini berpindah kepada si penyesat ini. Dan gerejanya kosong. Ngeri saudara. Ya, cara-cara sekarang seperti itu. Dan belum lagi kalau kita tahu Wahyu 13, dengan cepat. Antikris itu sudah ada atau belum sih? Ada ya? Saudara percaya nggak antikris itu munculnya dari dalam gereja? Makanya hati-hati. Roh-roh tadi itu yang menyesatkan dengan manis, ya, roh Isabel itu roh antikris. Yuk baca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Saya baca pelan-pelan, saudara nyimak baik-baik. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi kalau semua orang termasuk kita apa enggak? Iya, semua orang. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, terus sudah 16 ya. Jadi perhatikan, itu bilangan manusia atau yang disebut the beast, bilangan binatang. Ya, chip itu saudara, antikris itu. Chip itu sudah lama ada. Mungkin di Indonesia ini belum ada yang ditaruh di tangan, tapi saya dengar sudah ada. Di tangan dan atau di dahi. Tapi kalau chip itu, apa yang ada di handphone saudara, itu chip. Apa yang ada di ATM saudara, itu chips. Ya kan? Semua sekarang diganti pakai chips. Kakak kita aja sekarang ganti pakai chip. Ada tanda itu. Yang lama ditarik, ganti baru. KTP, SIM, semua. Nah itu satu hari nanti akan diminta atau diarahkan dimasuk di dalam tubuh kita. Supaya apa? Nggak bisa hilang. Mudah toh? Tawaran itu memudahkan, menyenangkan, aman, tidak bisa dicuri orang, nggak bisa dibobol, tidak bisa tercecer, tidak bisa ketinggalan. Jadi banyak orang akan sangat mudah menerimanya. Apalagi tidak tahu Wahyu 13. Nah saudara sudah berkali-kali dibacakan Wahyu 13. Ingat kalau itu harus masuk di tubuh kita. Lebih baik kita mati kelaparan, tapi masuk surga. Yang enggak setuju silahkan terima. Halo, yang punya tanda itu enggak ada surga. Itu tanda antikris. Artinya member daripada antikris. Tempatnya di surga, ya enggak ada. Ya, yuk akan terpisah. Jelas. Neraka. Nah, jangan deg-degan, tegang semua terus itu ya. Terus kita gimana? Nah sekarang kan kita juga sudah pakai itu semua. Tidak bisa menghindarinya. Toh, waktu pandemi bagaimana dengan vaksin? Siapa yang belum divaksin? Karena itu keharusan. Betul? Nah, sekarang kita dengan iman tolak itu kuasa-kuasa vaksin itu yang masuk di dalam tubuh kita. Ya, kita nggak tahu isinya apa. Nggak tahu. Tapi kan kita lebih baik membereskan diri kita. Tolak segala kuasa yang bukan dari Allah. Dalam kuasa darah Yesus menang. Dan jangan terima yang di dalam tubuh kita. Amin, amin. Saudara diem semua ini, amin tanpa bingung. Ya, yang jelas ini kita sudah sampaikan supaya tidak disalahin sama Tuhan nanti. Ya,
bahwa ini musim-musim yang krusial sekali. Kita harus berjaga-jaga, hati-hati. Pengaruh daripada antikris itu sangat manis, tipis sekali saudara. Kalau enggak hati-hati kita terjebak dan akhirnya terseret kepada dia. Siapa yang enggak pakai chip sekarang ini? Ya, tetapi selama itu masih di luar tubuh kita, it's okay lah. Nah, tapi begitu udah masuk dalam tubuh, ya iman saudara yang bergerak. Ya, pilihannya hanya dua, kita terima, kita hidup, bisa menjual dan membeli tadi katakan. Kalau terima nggak bisa jual, nggak bisa beli toh. Di sekarang aja di Jakarta aja udah beberapa tempat tidak terima uang cash, harus e-money atau pakai itu QR. Persembahan aja di gereja-gereja besar udah pakai QR saudara semua. Transfer, ya dah. Kita masih ngantong gitu. Lebih aman lah. Amin. Tidak ada bisa menghindari, memang itu teknologi. Tapi kita baca terus Wahyu 13. Ya, ayat 16 dan seterusnya. Supaya hidup kita terjamin. Jangan takut, karena kalau kita percaya nanti pada waktu Tuhan itu menyelesaikan dunia ini dengan serahkan kepada iblis, kita yang percaya dan hidup benar itu sudah diangkat Tuhan. Gak ada yang amin? Mau ketinggalan? Jadi kita diangkat Tuhan di mana saudara? Belum di surga, di awan-awan yang permai. Di situ bersama dengan Yesus memerintah 1000 tahun. Ya, di bawah di bumi itu ditinggalkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh iblis 7 tahun lamanya. Itu aniaya. Nah disitulah kalau terjadi hal itu. Saya pikir itu di masa itu. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kalau tidak pakai tanda binatang itu. Nah lebih baik saudara menderita sampai mati pun, tapi engkau dapat surga. Amin. Nah lebih baik lagi kalau kita mempersiapkan diri kita untuk tidak sampai tertinggal. Yang setuju katakan amin. Caranya gimana? Hidup kudus, ikuti firman Tuhan, intim dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau untuk menyelesaikan amanat agung ini, menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, jangan gampang-gampang bangin hati gini, baper, ya toh, udah enggak zaman lagi. Engkau akan ketinggalan tiba-tiba loh, itu, ya. Jangan sampai Tuhan habis sabarnya, tiba-tiba didatangkan sesuatu yang heboh. Ya. Tadi malam aja itu ada hamba Tuhan masih muda saudara. Saya juga kaget. Harusnya akan berbicara di sini di 13 Agustus. Dia dipanggil Tuhan kemarin pagi. Namanya Toga Simanjunta. Ya, ya ada dari BPP Pusat, dari GBI Pusat. Usianya di bawah 50. Terus dari jaringannya Pak Daniel Panji juga tadi pagi ada lagi satu. Yang masih muda-muda, hati-hati. Yang sudah lewat ini udah kelewatan. Sudah dibiarkan ya. Biar hidup aja terus sampai aku datang kembali. Yang 40-50 hati-hati. Karena engkau harus pakai hidupmu untuk Tuhan. Amin. Anak-anak muda apalagi di bawah 25. Ya tadi ajakan-ajakan dari Bang Stephen coba diresponi. Ayo kumpul bersama-sama. Karena kalau kamu tidak ada di dalam komunitas itu gampang jatuh. Berdiri sendiri di era yang seperti ini. Ya, terus yang ditonton di handphone juga apa, yang bekerja lingkungannya di kantor seperti apa, mengerikan saudara. Dan itu mesti perlu punya komunitas yang sama-sama saling menguatkan, berpegang kepada firman Tuhan. Itu caranya untuk kita kuat. Amin. Tidak hanya anak muda aja, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau kita terpisah sendirian, sumbu itu
gampang padam. Bersatulah bersama-sama. Ya tentu ada benturan sih, pasti ada. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, semua diselesaikan dengan baik. Dengan kasih Tuhan. Unity kembali. Amin. Tuhan berkati kita. Mari pemusik. Nah itu tadi ada pertemuan di udara. Ada lagunya saudara ya. Yang senior-senior itu pasti tahu. Yang muda-muda ini termasuk WL kita aja belum kenal. Tapi biar hari ini dia kenal supaya itu bila terus kita gaungkan bahwa ada pertemuan di udara. Di mana kita dan Yesus bersama-sama, tidak ada masalah lagi, tidak ada beras naik, telur naik, enggak ada saudara. Tapi yang tinggal di bawah, nah itu aniaya besar. Puji Tuhan, yuk bangkit berdiri, kita bersuka cita karena kita ada di dalam naungan Tuhan. Ya haleluya. Pertemuan yang manis, saya hidup bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang dibikin pertemuan di udara. Ayo nyanyi lagi sampai hafal. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ada hidup bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang ditinggikan pertemuan di udara. Satu kali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya hidup bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang ditinggikan pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Haleluya. Haleluya. Siapa yang rindu pertemuan di udara? Puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Bahwa itu pasti terjadi. Jangan sampai nggak percaya. Karena semua yang ada di Alkitab kita adalah kebenaran. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Di musim pencurahan Roh Kudus ini, biarlah Roh Kudus diturunkan atas setiap kami untuk memperbarui semangat kami, kekuatan kami, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami kuat sampai akhir. Karena perjuangan-perjuangan itu sungguh mengerikan di saat-saat ini. Bapak, biarlah hati kami fokus kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau segera datang kembali. Terima kasih Bapak, urapi setiap anak-anak di tempat ini dengan urapan yang baru. Pentakosta ketiga turun atas kita semua, dan Engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Biarlah hari ini engkau pulang sempurna dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai dan sejahtera-Nya. Pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan teruslah intim dengan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Allah sumber